Halo guys, selamat berjumpa kembali. Seperti biasa, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, maupun share ya ke teman-teman kalian agar mendapatkan informasi seputar update sepak bola nasional maupun luar negeri. Kali ini kita akan membahas mengenai pertandingan tim nasional Indonesia yang akan melawan tim nasional Jepang di Panasonic Suita National Stadium yang akan diselenggarakan pada hari ini Selasa 10 Juni 2025. Tentunya ini akan menjadi sajian pertandingan yang sangat begitu memanjakan mata ya, sebagai salah satu penutup di round ketiga khususnya di grup C, yang dimana sudah kita ketahui bahwasanya Jepang ya sudah memastikan satu tiket untuk ke Piala Dunia ya. Dan untuk kita ketika pertandingan kemarin melawan China dengan skor 1-0, tentunya kita sudah mengamankan juga ke tiket round keempat ya untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Tentunya pertandingan ini sangat cukup menarik ya, dan mungkin perlu teman-teman ketahui ya, ketika kemarin itu ketika Jepang melawan Australia itu, kalau saya lihat itu banyak pemain yang istilahnya lapis kedua ya yang diturunkan, dan banyak yang mungkin wajah-wajah baru ataupun belum kita kenal banyak menghiasi pada pertandingan antar Jepang maupun Australia. Dengan hasil 1-0, Australia berhasil menang melawan Jepang. Namun ketika saya membaca perkembangan ya, ketika akan menghadapi timnas Indonesia, nampaknya Jepang akan menempurkan skuad-skuadnya yang sangat terbaik ya, seperti halnya Kubo ataupun Endo. Itu akan, saya rasa itu akan main ya, karena Jepang ketika di match-match sebelumnya melawan kita ya di GBK itu full full skuad terbaik dan istilahnya ya untuk menghadapi timnas kita. Nampaknya Jepang tidak main-main ya, walaupun timnas Jepang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia, namun nampaknya ini Jepang tidak meremehkan dari tim nasional Indonesia, dan Jepang selainnya ingin menutup pertandingan round ketiga khususnya di kandang sendiri, ingin mendapatkan 3 poin yang didapatkan. Kalau dengan timnas kita melihat pertandingan sebelumnya melawan Cina itu sangat cukup baik ya, karena memiliki modal kita untuk bisa lolos, sudah dipastikan lolos ke round 4. Namun yang menjadi catatan adalah saya rasa ini ada yang namanya mungkin bisa jadi ada yang namanya rotasi pemain, dan yang perlu kita ketahui itu adalah misalnya Jai Idses itu sudah mendapatkan akumulasi, lalu dari nama Kevin Verdong itu menjadi hal yang perlu kita waspadai ya, karena di round 4 itu tidak ada yang namanya pemutihan, sehingga apabila Jai Idzes maupun Kelvin Verdong mendapatkan kartu kuning di laga melawan Jepang, itu tentunya sangat merugikan kita ketika nantinya melawan negara-negara di round 4 untuk bisa melaju ke Piala Dunia. Kalau misalnya terkait tentang rotasi ini sangat perlu ya, karena mungkin di match ini tidak menentukan lagi siapa yang lolos, tapi kedua negara sudah dipastikan ada yang masuk ke Piala Dunia langsung maupun ke round 4. Kalau terkait tentang rotasi sangat perlu ya, misalnya di segi penjaga gawang itu sudah tersedia juga ya, karena kalau misalnya lihat kemarin seorang Martin Paes itu terkena akumulasi kartu kuning dan digantikan oleh seorang Emil Audero ya. Dan untuk saat ini sangat tersedia dua, baik Emil maupun Martin Paes. Ini tergantung dari tim kepelatihan kiper khususnya akan menurunkan Emil maupun Martin Paes ya. Kalau menurut saya pribadi ketika melawan Jepang sebagai salah satu bentuk jam terbang maupun pengalaman di timnas, Emil ya untuk bisa dikasih kepercayaan ataupun kesempatan untuk bisa menjaga gawang kita ya akan melawan Jepang seperti itu. Lalu untuk sektor di CB kiri, percayakan kepada yang namanya Justin Hubner tetap. Justin Hubner ini tidak tergantikan perannya dan sangat kokoh ya untuk menjaga pertahanan back-back ataupun pertahanan di Indonesia. Dan untuk Jai Ijes perlu untuk dirotasi ya agar tidak terjadi kartu kuning. Mungkin bisa
diisi di slot tersebut oleh yang namanya Rizky Ridho ke tengah, dan untuk yang posisi back kanan, back kanan itu bisa menurunkan yang namanya Messilgar dalam performa yang terbaik bisa diturunkan ketika melawan Jepang untuk istilahnya apa ya, membagi peran. Karena menurut saya pribadi line up timnas hari ini itu 11 kali do itu sangat cukup baik ya, karena bisa mengimbangi dan tidak jomplang ya, beda-beda dengan beberapa waktu yang lalu. Itu untuk di skema belakang. Lalu untuk misalnya back sayap kanan itu bisa dipercayakan juga kepada Kevin Nick akan turun, lalu tetap di tengah itu adalah Tom Haye maupun Joey Pelupesi tetap menjadi apa ya, tumpuan di tengah sebagai DM untuk bisa menjaga lini tengah. Karena kalau ketika di match sebelumnya ketika melawan Jepang itu, pas awal pertama kita menguasai pertandingan tuh kita beberapa memiliki peluang untuk bisa menjebol gawang Jepang. Namun ketika waktu 15 menit ke atas itu di lini tengah itu kropos karena belum ada yang namanya Joey Pelupesi. Mungkin ketika Joey Pelupesi ada, ini bisa setidaknya apa ya, menutupi lubang di lini tengah agar kita bisa kuat gitu, seperti itu. Dan tentunya untuk back wing kiri itu saya percayakan kepada yang namanya Dan James di pertandingan Eredivisie ya sangat cukup baik karena mengantarkan White Eagle menjuari Piala Belanda dan sempat cedera juga. Tapi untuk segi performa maupun penampilan dan kondisi saat ini layak untuk ditampilkan di posisi sayap kiri menggantikan Calvin Verdong sebagai salah satu rotasi untuk menghindari yang namanya akumulasi kartu kuning gitu. Dan untuk posisi depan kita percayakan juga tetap kepada yang namanya Marcelino sudah tersedia. Marcelino pasti akan tampil ya sebagai free roll lagi, dan Aurelio Meni, saya rasa Egy di posisi kanan akan tetap untuk ditampilkan. Dan untuk pemain-pemain berikutnya mungkin bisa jadi super sub. Ini tentunya menjadi salah satu persiapan ya, karena Jepang tidak main-main ketika akan menghadapi tim nasional Indonesia. Melihat di beberapa media Jepang nampaknya akan serius untuk menghadapi tim nasional Indonesia, dan menurut press conference yang dilakukan ataupun pernyataan dari seorang Wataru Endo mengatakan bahwasanya timnas Indonesia sudah berkembang sangat cukup baik, dan Jepang juga pastinya akan menampilkan permainan yang terbaik di laga terakhir di ronde 3. Dan tentunya ketika misalnya prediksi saya pribadi untuk poin 1 itu sangat cukup ya. Tentunya itu menjadi salah satu capaian kita dan akan mendapatkan ranking FIFA, kita akan naik setidaknya 2 ataupun 1 tingkatan untuk bisa naik ke maju ke atas. Kalaupun misalnya kalah, kita akan turun ya, misalnya ke posisi 120 lagi. Dan kalau misalnya kita mudah-mudahan bisa menang, itu kita bisa jadi kita akan menyusul tim nasional Vietnam di posisi 109. Karena lompatan ketika kita akan melawan tim yang sangat begitu cukup tinggi rankingnya, kalau kita menang itu pasti poinnya akan sangat cukup besar, sekitaran 9 kalau tidak salah ya. Kalau saya rasa salah, mohon maaf dikoreksi. Jadi itu sangat sebagai suatu preview kita akan melawan timnas Jepang. Untuk pertandingan saya sangat optimis timnas kita bisa menampilkan yang terbaik melawan timnas nasional Jepang. Yang namanya Jepang ya pastilah istilahnya apa ya, akan mendominasi, akan superior untuk menguasai pertandingan. Ketika melawan Australia pun sama, Jepang sangat superior walaupun menampilkan permain lapis 2. Yang namanya Jepang tetaplah Jepang. Tentunya itu menjadi salah satu kita untuk waspada, dan ya tentunya kita tidak boleh kebobolan banyak. 1 poin pun cukup untuk bisa mengamankan ranking kita kan naik seperti itu. Itu saja sih tentang preview kita timnas Indonesia akan melawan Jepang nanti sore. Semoga mendapatkan hasil yang baik. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, ataupun share untuk kalian bisa mendapatkan informasi tentang sepak bola dalam negeri maupun luar negeri.